Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita kembali ke kitab Tashniful Asma' ya, yang ditulis oleh Syekh Naif bin Ali ibn Abdullah Al-Qaffari, yang menjelaskan atau membahas tentang kitab Taqrib ala Al-Madhab Asy-Syafi'i, sampai pada pembahasan tentang Faslun fi bayan ahkamit tayammum, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum tayammum. Baik. Di dalam pembahasan tohara itu ada beberapa yang dituju ya. Maqasidut tohara, tujuan kita bersuci ya. Di antaranya adalah berwudu, kemudian mandi al-ghusl, at-tayammum wa ijalatun najasah. Yang pertama berwudu sudah kita bahas. Yang kedua al-ghusl, mandi, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tayammum. Nanti tayammum selesai, kita masuk pada tentang bersuci yang lain, atau maksud tujuan dari bersuci yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis ya. Baik, terkait tayammum. Tayammum secara garis besar tentunya kita sudah paham, karena ini setidaknya di dalam setahun lah ya, dalam setahun kita biasanya ada sakit lah, ada sakit yang menyebabkan kita tidak bisa berwudu ya, karena kita nggak berani pakai air. Kalau pakai air tentunya bertambah sakit misalkan. Akan tetapi supaya lebih mantap dan lebih memahami masalah ini dengan secara menyeluruh, tentunya kita harus membaca masalah ini atau pasal ini satu per satu ya, sehingga kita merasa apa yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik, tentang penjelasan tayamum. Wa huwa min khasa'isil muslimina. Qala al-muallif wa qala al-musannif hafizahullah. At-tayammum huwa min khasa'isil muslimin. Lam yaj'alhu Allah ta'ala tahuran li ghairiha minal umami. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti dari tayammum, karena nanti ada beberapa pembahasan dan ini tentunya tidak selesai satu pertemuan, ini cukup ada 3 lembar dan full ini. Ada yang kita bahas nanti definisinya, ta'rif, lalu kemudian surutnya, syarat-syaratnya, lalu kemudian ada fardunya, faraid atau arkanut tayammum, rukun-rukunnya, kemudian ada sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian yang kelima mubtilatut tayammum, pembatal tayammum. Dan yang terakhir terkait masih dengan tayammum adalah tentang masalah mashu 'alal jabirah, mengusap perban ya. Itu di dalam beberapa kondisi kita harus tahu, karena bisa jadi mungkin kita tersayat pisau, atau kita memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Misalkan jatuh dari motor kemudian tangan patah,
sehingga harus digips ya. Maka itu masuk bagian dari jabirah, memperban gitu. Nah, itu bagaimana cara berwudunya? Nah, itu dijelaskan di dalam bab atau pasal tayamum. Nah, sekarang kita akan mendahulinya dengan perkara-perkara yang terkait dengan tayamum. Artinya masih pendahuluan. Dan di sini dijelaskan bahwa tayamum itu adalah min khasaisil muslimin. Dia adalah keistimewaan hadhil ummah. Keistimewaan kaum muslimin. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dikatakan lam yaj'alhu Allahu ta'ala tahuran li ghairiha minal umam. Jadi umat-umat terdahulu dari umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan yang lainnya tidak ada syariat tayamum. Tayamum itu hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana dengan wudu? Wudu itu ada ya. Wudu itu kana mawjudan fil umamis sabiqah. Wudu itu, syariat wudu itu ada pada umat-umat terdahulu. Sudah ada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada perbedaan keistimewaan antara wudu yang disyariatkan pada umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW sekarang ini. Apa perbedaannya? Ikhtassat bi anna lil wudu ghurratan wa tahjilan li hadhihi al ummah yaumil qiyamah. Itu yang membedakan. Kalau syariatnya sama, tapi ada perbedaan keistimewaannya. Apa itu? Kata Nabi SAW, inna ummati yud'auna ghurran muhajjalina yaumal qiyamati min atharil wudu. Itu yang membedakan. Kalau dari kaifiyah, dari tata caranya sama. Yang membedakan adalah bahwa umat Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, kata Nabi, inna ummati, umatku akan dipanggil nanti pada hari kiamat, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ini sudah pernah kita sampaikan hadis ini pada bab dulu yang tematik tentang masalah keutamaan wudu. Jadi umat Nabi Muhammad itu akan dipanggil dalam keadaan ghurratan wa tahjilan yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, yaitu dalam keadaan muka, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya, mukanya bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas-bekas air wudu. Karena itu Nabi mengatakan, faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Karena itu jika kalian itu mampu untuk memanjangkan memanjangkan area wudu ini, maka lakukanlah. Artinya ketika kita membasuh muka, sempurnakan, bukan hanya ceplak seperti anak kecil itu, tapi harus sempurna dari batas bagian atas, bagian bawah, vertikal maupun horizontal. Maaf. Demikian pula ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Maka perluas area itu. Jangan sebatas pada siku ataupun sebatas pada kedua mata kaki. Sempurnakan. Karena itu nanti pada hari kiamat akan ada cahaya di dalam bekas-bekas anggota wudu tersebut. Itu yang membedakan antara syariat wudu umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Nah, terkait tayamum itu, umat terdahulu tidak ada syariat tayamum. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ada syariat tayamum. Dari mana kita mengetahui? Tentunya dari kabar yang disampaikan oleh beliau SAW. Beliau mengatakan, u'titu khamsan. Aku ini diberi 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun dari para nabi sebelumku. Apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah
dimenangkan oleh Allah dari musuh-musuhku dengan rasa takut para musuhnya selama sejauh perjalanan 1 bulan. Itu belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada perseteruan, ada permusuhan, ada orang-orang yang senantiasa memusuhi para nabi. Ada peperangan di situ, ada pembunuhan, ancaman, intimidasi. Tapi Nabi SAW dimenangkan oleh Allah. Jadi sebelum terjadi peperangan, orang-orang kafir, musuh yang memerangi Rasulullah SAW itu sudah dipenuhi rasa takut. Belum perang, Pak. Dan itu selama perjalanan 1 bulan. Ada ulama yang memprediksikan kurang lebih antara kota Madinah, kota Makkah sampai Syam, sampai Palestina. Perjalanan dari Madinah sampai Syam, sampai Palestina. Mereka selama perjalanan sudah diliputi rasa takut. Jadi Nabi sudah menang dulu, ya sudah menang dan kemenangan itu disempurnakan dengan kekalahan musuh-musuh yang hendak menghancurkan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adraqathu sholatu falyusalli. Yang kedua adalah Allah menjadikan bumi ini, tanah ini sebagai masjid, artinya sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sujud dan area yang suci. Jadi semua tanah yang ada di muka bumi ini adalah suci. Artinya bisa dipakai menjadi media, menjadi perangkat yang dipakai untuk tayamum. Maksudnya di situ bisa dipakai untuk bersuci dan bisa dipakai untuk beribadah, untuk bersujud, untuk sholat. Karena itu Nabi mengatakan, siapapun dari umatku yang dia mendapatkan sholat, maka sholatlah. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Misalkan kita sedang dalam perjalanan, tidak ada masjid, tidak ada musola di situ, mungkin di tengah hutan atau di tengah apa, kita sebagai petani ataupun yang lainnya, peneliti misalkan sedang meneliti di satu daerah yang jauh dari pemukiman, kalau sudah masuk waktu sholat maka falyusalli, tempat itu bisa menjadi masjid, makan di sujud, artinya tempat sholat, boleh hukumnya. Lalu kemudian tanahnya itu andai tidak menemukan air, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya tentang masalah tayamum, maka boleh tanah itu dipakai untuk bersuci, ya, bertayamum. Yang kedua, wa uhillat liyal ghanaimu, lalu Allah menghalalkan ghanaim, ghanimah, harta rampasan perang. Nabi boleh mengambilnya, baik itu dalam bentuk barang, baik itu dalam bentuk nilai tukar, alat tukar menukar uang ataupun yang lainnya. Jadi rampasan-rampasan perang Nabi mendapatkan bagiannya. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khasatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Yang keempat, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Artinya apa? Ketika seseorang dia berada di atas agama nabi-nabi terdahulu, dia berada di atas agama samawi yang terdahulu, kemudian dia mendengar Nabi Muhammad, dia mendengar risalah Nabi Muhammad tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib beriman. Wajib beriman. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat manusia. Dan yang kelima yang menjadi keistimewaan beliau adalah wa u'titus syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Yang kalau kita membahas tentang nanti di antara ahwal, kondisi ataupun keadaan-keadaan pada hari kiamat, nanti ada orang-orang yang dia berlari kepada Nabi Musa meminta bantuan. Syafaat itu meminta bantuan, pertolongan, dibantu supaya bahasa kitanya ya melobi Allah, meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni.
dikurangi, dimaafkan kesalahannya. Pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya nggak bisa, saya juga punya tanggungan dosa. Ketika dulu saya meminta kepada Allah agar Allah menampakkan zat aslinya. Kemudian Allah mengiyakan, lihatlah ke gunung. Ternyata gunung itu tidak mampu untuk menahan bagaimana menampung kekuatan zat Allah Subhanahu wa taala sehingga meledak. Dan permintaan Nabi Musa itu dianggap sebagai sebuah kelancangan, keberanian yang salah. Maka Nabi Musa merasa berdosa. Kemudian Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat itu. Malu, saya pun punya dosa. Pergilah kepada Nabi Ibrahim, ada yang pergi kepada Nabi Isa, ada yang pergi kepada nabi-nabi yang lain seterusnya, sampai akhirnya semuanya diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disitulah Nabi Muhammad mendapatkan sebuah keistimewaan bahwa beliau mendapatkan izin untuk memberikan syafaatul udmah, syafaat agung, di mana semua umat bisa memohon atau meminta bantuan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa tayamum itu adalah keistimewaan umat ini. Sehingga annahu tawsi'atan 'alaiha wa ihsanan ilaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu cinta, begitu sayang kepada umat Nabi Muhammad. Sayang sekali. Sampai masalah bersuci pun andai tidak mampu menggunakan air. Ketika dia tidak ada air, maka dikasih tausiah, dikasih keleluasan, gak kaku, gak letterlock. Kalau gak ada air harus cari kemana, 1000 kilometer pun harus cari. Tidak. Ketika tidak ada air, Allah kasih kelonggaran. Ya, pakai tayamum. Ketika tidak mampu menggunakan air, silakan pakai tayamum. Maka ini sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu cinta sekali Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kalau kita bandingkan, silakan buka surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Umat-umat terdahulu dari Bani Israel, kalau mereka melakukan dosa dan bertaubat, apa untuk menebus dosanya? Mereka harus membunuh dirinya sendiri. Tapi umat ini ketika bertaubat, ketika melakukan dosa, bagaimana dia bertaubatnya? Yaitu dengan memohon ampun kepada Allah bil istighfar, lisanan. Bertaubatnya secara lisan adalah membaca istighfar. Kemudian secara perbuatan adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan keburukan yang lalu. Maka itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmatan. Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu Allah turunkan ke dunia ini. Dan dengan satu rahmat itu sampai, jadi efeknya apa? Atau konsekuensi dari satu rahmat yang Allah turunkan apa? Sampai induk hewan pun itu, induk singa pun itu, mereka tidak akan memakan anaknya sendiri. Itu karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dan itu baru satu rahmat kasih sayang Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Lalu kemana 99 rahmat itu? Allah tahan dan Allah akan berikan kepada umat-umat yang Allah kehendaki, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki nanti pada hari kiamat. Maka syariat tayamum di dalam umat ini adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus memahami pembahasan ini atau pasal ini dengan baik. Terkait masalah tayamum yang lainnya, untuk muqaddimah kali ini, bahwa tayamum itu memiliki beberapa hukum, ya, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kadang dia wajib, kadang dia mubah, kadang dia menjadi haram, kadang dia menjadi makruh, dan kadang menjadi mustahab, ya. Sampai di sini kemudian dijelaskan
tayamum itu menjadi sesuatu perbuatan yang haram. Kapan itu terjadi? Yaitu tatkala kita mengambil tanahnya, media untuk bersucinya, debunya tersebut adalah dari debu hasil curian. Jadi sampai sedetail itu ya. Sampai sedetail itu para ulama menjelaskan. Bahkan termasuk misalkan sesuatu yang diharamkan dari tayamum itu, atau tayamum itu menjadi haram, adalah tayamum memakai tanah masjid. Ya, ini dijelaskan di sini. Memakai tanah masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah masjid itu adalah tanah bangunan yang sudah diwakafkan lis sholati. Binaan mauqufan lis sholah. Karena sudah diwakafkan, sudah diberhentikan sebagai tempat untuk sholat. Bukan tempat yang diwakafkan untuk lil wudhu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sehingga ketika dia bertayamum dengan tanah yang ada di masjid, mereka mengatakan itu haram hukumnya. Karena tanah itu sudah diwakafkan. Seperti halnya kita mewakafkan satu petak sawah. Ini saya wakafkan untuk sekolah. Silakan. Mungkin artinya kalau sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh. Kalau dimanfaatkan silakan, ditanami, nanti hasilnya untuk santri-santri atau hasilnya untuk dibagikan kepada fakir miskin, boleh. Tapi kemudian itu dijual beli, maka tidak boleh. Karena itu sudah, artinya waqafa itu sudah diberhentikan, itu sudah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diudak-udik. Termasuk ini masalah masjid. Masjid dengan apa yang ada di dalamnya, termasuk tanahnya, debu yang ada di dalamnya, itu sudah diwakafkan untuk sholat. Sebagian ulama mengatakan, memberikan contoh, tayamum memakai debu masjid itu hukumnya tidak boleh. Ada yang terkadang makruh. Tapi secara umum, al-aghlab yang sering terjadi, setidaknya tayamum itu, ya, kalau masalah dari bertayamum pakai tanah mencuri atau debu mencuri ataupun merampas, ataupun kita bertayamum dari tanah masjid, itu sepertinya sangat jarang terjadi. Maka di sini disebutkan yang secara umum terjadi al-aghlab, ya, al-ahkam al-aghlabiyah, yang paling banyak terjadi adalah tayamum itu hukumnya menjadi wajib, kadang tayamum hukumnya menjadi mubah. Itu yang sering terjadi. Kapan sebuah tayamum itu hukumnya menjadi wajib? Tayamum hukumnya menjadi wajib yaitu tatkala idza lam yajidil ma'a, tatkala seseorang itu tidak mendapatkan air, atau idza lam yastatif isti'malil ma' atau lam yaqdir 'ala isti'malil ma', dia tidak mampu untuk menggunakan air. Yang pertama, kondisinya memang tidak ada air sama sekali. Dia sudah cari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sekian radius sekian meter, sekian puluh meter, tidak menemukan ada air. Lalu kemudian sudah masuk waktu sholat, maka dalam kondisi semacam ini dia sudah dituntut untuk sholat, maka bertayamum hukumnya menjadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi dia ada air, berlimpah air, tapi dia sakit. Ketika dia berwudu, bersuci menggunakan air, maka dia akan semakin parah sakitnya. Atau sebagian anggota tubuhnya jika terkena air, di mana anggota tersebut adalah anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika wudu, atau anggota yang wajib dari wudu, namun kemudian ketika dia memakai air, maka dia akan semakin bertambah parah anggota tubuh tersebut. Maka ketika itu dia wajib beralih kepada tayamum karena sudah masuk waktu sholat. Ini hukum wajib, diberi contoh semacam itu. Lalu ketika mubah seperti apa? Yaitu idza wajadal ma'a yuba'u bi akthar min thamanil mithli. Seseorang itu mubah, dia boleh bertayamum, tidak sampai pada tingkat wajib. Kalau wajib kan harus, mau nggak mau harus. Kapan itu terjadi? Dia mendapatkan air. Ya, kita komparasikan dulu untuk masalah wudhu, kita bandingkan.
ketika seseorang dia mau berwudu, tidak ada air sama sekali kecuali 1 botol air yang dia dapatkan dari seseorang, dan dia mendapatkan air itu harus dengan membeli. Tidak ada air lagi, sumur tidak ada, danau tidak ada, sungai tidak ada, air hujan tidak ada. Dia hanya mendapatkan 1 botol aqua misalkan. Kemudian, dan dia untuk mendapatkan air itu harus dengan membeli. Kalau airnya itu, 1 botol itu dijual dengan harga yang mu'tad, dengan harga yang biasa, standar, sudah normal harganya memang seperti itu, maka dia hukumnya wajib membeli air itu untuk berwudu selama kadar air, volume airnya cukup untuk berwudu. Ya. Syaratnya itu, kalau kadar airnya cukup untuk berwudu dan dia untuk mendapatkan air tersebut harus dengan membeli, maka dia wajib membeli air tersebut dan wajib untuk berwudu dengan air tersebut. Nah, kondisinya sekarang dia mendapatkan air, tapi air tersebut yang masalah pertama, air tersebut tidak mencukupi untuk wudu. Ya, misalkan cuma 1 tutup botol, itu kan nggak cukup. Maka dia wajib beralih kepada tayamum. Nah, sekarang mirip pada kasus yang tadi. Dia mendapatkan air 1 botol itu cukup untuk berwudu. Tapi di sini yuba'u bi aktsar min thamanil misli. Akan tetapi orang yang punya botol tersebut, air tersebut yang sebenarnya cukup untuk wudu, dia tahu ini orang lagi butuh untuk wudu. Nah, karena kebutuhan itu ini diambil kesempatan sama si pemilik botol ini, si pemilik air. Katakanlah harga standar, samanul mithli itu adalah harga standar yang harusnya 2.000 misalkan, dia jual menjadi 50.000. Karena kesempatan dia sangat butuh demi untuk berwudu yang hukumnya wajib. Maka ketika itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, dia tidak wajib untuk membeli air tersebut. Dia tidak wajib untuk berwudu dengan cara membeli air tersebut, tapi dia mubah. Ya. Andai dia bertayamum, maka hukumnya mubah. Boleh. Ya, hukumnya boleh. Kira-kira apa Pak bedanya Pak? Kenapa para ulama kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan demikian, kesimpulan hukum yang demikian? Antara wajib dengan mubah itu jaraknya cukup lebar, ya. Dari wajib ke mubah, kan? Dijelaskan oleh para ulama ta'lilnya, alasannya itu apa? Padahal kan air tersebut cukup untuk berwudu. Perbedaannya adalah di kasus pertama, air tersebut dijual dengan harga standar. Di kasus yang kedua, air tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi. Maka pada kasus yang kedua, dia boleh untuk tidak membeli air tersebut, padahal dia mungkin untuk berwudu dengan membeli air tersebut, namun kemudian dia dibolehkan dengan bertayamum. Hukumnya sah. Berbeda dengan kasus yang pertama. Kalau dia bertayamum, tidak sah tayamumnya, karena dia mendapatkan air yang cukup dan dia mampu untuk membeli. Di kasus yang kedua, dia mampu untuk membeli, tapi bukan dari situ sudut pandangnya. Para ulama mengatakan, limadha, kenapa? La yakunu wajiban, tidak menjadi wajib, hatta la nusa'idu tujari, la nusa'idu tujaru ala tama'. Supaya apa? Supaya kita itu, taklilnya di sini alasannya, supaya kita itu tidak membantu atau tidak memberikan kesempatan kepada para pedagang ini atau orang-orang yang memiliki air ini mengambil kesempatan tomak. Tomak itu rakus, orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, ini peluang ini gitu, saya dapat laba besar. Dia seorang muslim ini, ada 5 orang. Gak ada air di sini, saya nyimpan air nih. Kemudian cukup air ini untuk berwudu, ada 5 orang. Yang tadinya harganya cuma 2.000, saya naikkan 100.000. Wah, saya untung besar. Nah, ketika itu untuk menutup celah supaya orang tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, para ulama menjelaskan beralih saja ke tayamum, hukumnya boleh. Nah, ini terkait masalah hukum tayamum.
Wa yuhsinu huna, dan perlu atau layak ya di sini an usyir ila mas'alatin yambani 'alaiha jumlatun min ahkami tayammum. Jadi layak pada kesempatan kali ini saya ingin, kata musannif, mengisyaratkan kepada beberapa masalah yang nanti dibangun di atasnya beberapa hukum-hukum tayammum. Ya, hukum-hukum tayammum. Nah, sebelum saya bacakan kelanjutannya, sekilas kita masuk kepada ta'rifnya. Ta'rif biasanya secara lughatan wa istilahan. Lughatan etimologi. Lughatan etimologi, kalau istilahan terminologi. Nah, secara lughah tayammum itu dari kata ta'ammama ya ta'ammamu. Lalu kemudian alif hamzahnya itu berubah menjadi ya, yang qalibu ila harfil ya. Tayammama ya tayammamu. Ta'ammama ya ta'ammamu itu maksudnya adalah qasada. Qasada atau ta'ammada, menyengajakan atau memaksudkan diri. Jadi ketika seseorang dikatakan tayammama fulan ila kada, maka si fulan, orang tersebut memaksudkan dirinya, menyengajakan dirinya untuk melakukan ini. Itu arti atau makna secara bahasa. Adapun secara syariat, maka ada beberapa pengertian tapi secara umum sama. Yang pertama ada yang menjelaskan bahwa tayamum itu secara pengertian atau istilah syar'i adalah mashu a'dha'i mahsusatin. Karena dengan ta'rif ini, ketika kita membuat ta'rif definisi itu harus betul-betul sempurna. Dengan ta'rif ini yang tidak terkait itu harus dihilangkan, yang terkait itu harus semuanya masuk ke dalam ta'rif atau definisi tersebut. Maka yang dimaksud tayamum itu adalah mengusap, sehingga berbeda dengan wudu yang sebagian besar adalah membasuh, al-ghuslu. Maka di sini al-mashu, mengusap anggota tubuh yang khusus. Nanti apa saja yang harus diusap anggota tubuhnya yang berbeda dengan wudu. Biturabin tuhurin, dengan tanah atau debu yang suci. Nah, nanti dijelaskan yang dimaksud sa'idan thayyiban itu apakah debu, tanah, atau yang lainnya. Artinya kalau kita bertayamum dengan tembok ataupun dengan batu yang besar, artinya bukan dalam bentuk debu seperti pasir atau debu yang di pinggir-pinggir bantaran kali atau bantaran pantai seperti itu. Apakah boleh? Nah, itu nanti ada penjelasan tentang masalah itu. Biturabin tahurin bin niyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Niatnya khusus, berbeda dengan niat wudu. Karena nanti ada perbedaan antara wudu dengan tayamum di dalam masalah status dia fungsinya untuk apa terkait masalah hadas. Badalan anil wudu, sebagai pengganti dari wudu. Apakah tayamum itu benar-benar sebagai pengganti, yaqumu maqamal wudu wal ghusl, dia menggantikan posisi wudu ataupun mandi, atau apakah tayamum itu adalah sebuah bersuci yang mustakil, yang tersendiri. Nah, itu ada penjelasannya. Kalau di sini menurut pengertian madhab Syafi'i adalah badalan anil wudu. Dia adalah sebagai pengganti dari wudu. Ada yang mengatakan tidak. Au min husli a'dha'in au udwin, atau dia pengganti dari mandi secara umum atau dari membasuh sebagian anggota wudu. Nah, itu pengertiannya. Lalu ada yang mengartikan isalut turabin, yaitu menyampaikan debu ataupun tanah tohurin yang suci lil wajhi wal yadaini, ke muka dan kedua tangan, badalan sebagai pengganti dari bersuci yang lain, bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Itu namanya pengertian atau definisinya. Ya. Nah, definisi ini akan kita pahami secara jelas nanti kalau sudah kita jelaskan satu persatu poin-poinnya. Nah, kemudian
Tadi kembali kepada ungkapan wa yuhsinu huna an usyira ila mas'alatin yambani 'alaiha jumlatan min ahkami tayammum. Ini penting juga karena ini terkait juga tentang masalah tadi di definisi tersebut. Karena nanti akan dibangun di atasnya hukum-hukum tayamum. Maka ada satu pertanyaan, halit tayammumu mubihun aw rafi'un. Nah, ini. Apakah tayamum itu adalah mubih? Artinya sebuah ibadah yang dia membolehkan seseorang melakukan ibadah yang lain. Aw annahu rafi'un, atau ibadah tersebut, tayamum tersebut itu adalah ibadah yang dia mengangkat hadas. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang tayamum mau sholat nih, dia kan dalam kondisi misalkan hadas, buang angin. Sekarang dia muhdis, dalam kondisi berhadas. Lalu kemudian ketika dia berwudu, maka wudu itu akan menghilangkan atau mengangkat hadasnya, menjadi hilang dengan cara berwudu. Nah, ketika tayamum, apakah tayamum ini ketika dia tidak mendapatkan air, kemudian dia menggantikan wudunya dengan tayamum, dengan debu, apakah tayamum ini itu berfungsi untuk mengangkat, menghilangkan hadas, ataukah hanya sebenarnya dia dengan wasilah tayamum itu sebagai media dia boleh untuk sholat, tapi statusnya dia tetap muhdis, orang yang berhadas, tapi dengan tayamum dia tetap sholat, boleh sholat. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, paham ya? Khilafu ala qaulaini. Nah, ada dua pendapat di sini. Al-awwal annahu mubihun li fi'lil ibadati ghaira rafi'an lil hadas. Bahwa tayamum itu adalah mubih. Dia hanya alat pemboleh. Alat apa bahasa kita sih? Ya. Peraga. Bukan alat peraga, bukan. Artinya step yang membolehkan dia untuk sholat gitu kan. Tapi status dianya itu tetap sebagai orang yang hadas, muhdis. Dia tetap hadas meskipun layaknya seperti ini, orang yang salasil baul, ya. Dia buang air terus, atau salasil rih, atau dia buang angin terus, kentut terus gitu kan. Itu kan penyakit. Nah, ketika dia sholat, bagaimana ketika saya sholat? Mengeluarkan air kencing atau mengeluarkan angin, batal nggak hukum asalnya? Hukum asalnya batal. Tapi karena ini darurat, sebuah penyakit, kalau harus misalkan baru takbir Allahu Akbar, buang angin, dia wudhu lagi, takbir lagi Allahu Akbar, buang angin, 2 jam seperti itu gimana Pak? Kan memberatkan. Nah, akhirnya para ulama mengatakan boleh bagi orang yang salasil baul, yang punya penyakit semacam ini, dia tetap sholat meskipun sudah buang angin ketika sholatnya. Maka artinya dia formalitas saja, wudhu saja, kemudian setelah itu sholat. Meskipun dalam sholatnya itu dia buang angin, tapi nggak mungkin bagi dia untuk bolak-balik. Udah teruskan sholatnya sampai selesai. Hukum asalnya dia muhdis, tidak sah untuk sholat, tapi karena kondisi darurat ini dia boleh. Nah, tayamum itu adalah mubih. Yang pertama, pendapat yang pertama, status asalnya dia sebenarnya tetap berhadas, tapi karena tidak ada air sehingga dia tidak bisa wudhu, atau dia tidak mampu menggunakan air meskipun ada air, berlimpah air, maka dia kemudian tayamum sebagai step langkah atau media atau hal yang membolehkan dia tetap sholat. Kalau hal itu nggak ada, misalkan, nggak boleh tayamum karena itu tayamum itu tidak mengangkat hadas. Lalu apa? Sementara saya nggak bisa pakai air, atau saya tidak menemukan air, ya cari dulu sampai nemu. Kan berat, mungkin berapa jam gitu nyari sampai akhirnya keluar waktu, kan nggak mungkin menyelesaikan sebuah kasus seperti itu. Itu namanya tidak solutif. Atau misalkan ini ada air tapi saya lagi sakit, nggak mampu kemudian menggunakan air, ya udah tunggu dulu sampai sembuh, karena tayamum itu nggak mengangkat hadas. Nah, sembuhnya 3 hari, berarti saya nggak sholat 3 hari, enak bener gitu kan. Nah, makanya
Tayamum itu adalah mubihun. Dia tetap boleh, dia tetap harus sholat, tapi dia harus penuhi step itu, yaitu yang membolehkan dia sholat, yaitu tayamum. Ya, semacam formalitas, ya formalitas. Ini untuk pendapat yang pertama. Sehingga tayamum itu tidak mengangkat hadas. Wa hadza ma masya alaihi al-muallif wa huwa al-masyhur min madhhab Malik wa Ahmad. Ini yang dipilih oleh muallif atau musannif. Inilah madhab Syafi'i, demikian juga pendapat yang dikenal atau yang masyhur, yang terkenal, yang paling kuat di dalam madhab Maliki dan madhab Ahmad. Lianna tayammuma taharatun daruratun. Karena tayamum adalah taharah darurah. Yaitu tadi ya, gak mungkin kalau kita ngasih solusi seperti itu, maka dia akan keluar waktu sholat atau berhari-hari dia tidak sholat. Maka itu bukan solusi. Maka di sini ada kondisi darurat, sehingga tayamum itu dikenal dengan taharatun daruratun, bersuci yang darurat. Inda faqdil ma'i, tatkala tidak ada air, awil azzi an isti'mali, atau tatkala dia tidak mampu untuk menggunakan air. Wal hukmul muqayyad, sehingga hukumnya itu terbatas, terikat bidorurah, dengan kata darurat itu. Muqaddarun biqadriha, yang diukur dengan kadar daruratnya. Kalau kondisi daruratnya hilang, maka otomatis status hukumnya menjadi hilang. Seperti seseorang misalkan tentang makan daging babi atau daging anjing. Apakah hukumnya boleh? Dalam kondisi darurat boleh. Lakin hadhihi darurah tuqaddar biqadriha. Tapi itu ada batasannya, batasan daruratnya. Tatkala daruratnya sudah hilang, maka kembali lagi hukumnya menjadi haram. Dia dibolehkan saja, misalkan di tengah hutan, dia punya anjing peliharaan yang menemani dia untuk pergi ke tengah hutan. Tatkala di tengah hutan dia tidak mendapatkan makanan apa-apa, kemudian dia sudah lemas, makan daun pun sudah sangat gak kuat. Tidak ada jalan lain kecuali dia harus membunuh anjingnya dan memakan daging anjing tersebut. Maka dibunuhlah anjingnya, disembelih, kemudian dibakar, dimakan sama dia. Nah, setelah makan, dia kembali lagi tenaganya kuat. Tidak ada alasan dia atau tidak ada rasa dia mau mati, tidak ada. Pingsan tidak ada. Dia sudah kuat lagi. Nah, tatkala dia sudah merasa kuat untuk bisa melanjutkan perjalanan, ini masih separuh nih dagingnya, daging bakar anjingnya. Eman-eman kutone. Nah, itu nggak boleh. Kalau sudah kembali normal, maka yang tersisa menjadi haram lagi, tidak boleh, tidak dibolehkan. Itu yang dimaksud. Ya, kita tutup dengan dalil. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa tayamum itu adalah mubihun lis-shalah. Dia hanya membolehkan salat tapi tidak mengangkat hadasnya. Yaitu yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Inna as-sa'ida tayyiba." Sesungguhnya tanah yang suci, tahurul muslimi, dia adalah media yang bisa dipakai untuk bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, sekalipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Anda selama 10 tahun dia tidak menemukan air yang cukup untuk wudu, maka debu yang suci itu adalah menjadi media bersuci bagi seorang muslim. Fa idza wajadal ma', kalau dia mendapatkan air, falyumissahu basratahu fa inna dzalika khairun. Maka tatkala dia mendapatkan air, menemukan air, maka langsung hendaklah dia menyentuhkan air tersebut kepada kulitnya. Maksudnya apa? Langsung dia berwudu. Nah, dari sini apa yang kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa tayamum itu ada qaidnya seperti tadi, yuqaddar biqadriha. Selama 10 tahun dia enggak mendapatkan air, maka bertayamum. Tatkala sesaat dia menemukan air, 1 ember, dia bisa berwudu, maka langsung dia berpindah beralih kepada wudu. Andai tayamum itu adalah ibadatun asliyatun atau taharatun asliyatun, atau taharah bersuci yang asli, bukan badal sebagai pengganti, maka di sini tidak ada peralihan dari tayamum kepada wudu. Artinya sah saja. Tapi di sini tidak.
Nabi mengatakan kalau mendapatkan air langsung wudhu. Andai tayamum itu adalah ibadah atau taharah yang asli, dia mengangkat hadas, maka Nabi tidak mengatakan kalau ada air beralihlah kepada wudhu. Jadi tetap dia berwudhu saja kalau itu adalah rafi'un lil hadas. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan kalau ada air langsung berwudhu. Artinya kalau dia tetap tayamum, batal tayamumnya, tidak boleh. Itu yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Suatu ketika fi ghazwati Datis Salasil, di dalam perang Salasil, Amr bin As ini dia panglima, pemimpin rombongan, pemimpin para sahabat untuk berperang pada ghazwah Datus Salasil. Lalu kemudian di tengah malam begitu dingin sekali, musim dingin, sehingga kemudian ketika itu ternyata ketika itu Amr bin As, karena dia adalah pemimpin pasukan, ternyata malamnya dia mimpi basah. Junub, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau junub mau nggak mau kan harus mandi. Hukumnya wajib mandi itu kan. Tidak boleh cukup berwudu. Karena untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Lalu kemudian Amr bin As ini tidak mandi. Dia cukup tayamum karena dingin sekali. Dan dia takut pingsan kalau dia memaksakan diri untuk tayamum. Untuk mandi. Maka kemudian Amr bin As dia tayamum. Nah kemudian Amr bin As dia memimpin sholat, menjadi imam sholat. Kemudian sampai selesai, ketika peperangan selesai, misi itu selesai, para sahabat yang lain yang menyaksikan ini, peristiwa ini, menceritakan kepada Nabi SAW. Fadzakaru dzalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Amr bin As dipanggil. Ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junuban. Wa anta junub. Jadi kalau sholat bi itu menjadi imam. Kalau sholat ma'ah itu maksudnya menjadi makmum. Nah di sini berarti Amr bin As menjadi makmum. Wahai Amr, sholaita, engkau sholat bi ashabika, menjadi imam bagi para sahabatmu, wa anta junub, dan engkau dalam keadaan junub. Nah, ditanya oleh Nabi SAW. Amr menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Lalu kemudian Amr mengutarakan alasannya. Artinya di sini Amr berijtihad. Kenapa dia bertayamum, beralih kepada tayamum? Karena aku mendapatkan satu ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana lakum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Lalu kemudian berdasarkan ayat itu wahai Rasulullah, janganlah kalian membunuh diri kalian. Karena aku takut pingsan, aku takut mati dengan memaksakan diri mandi, karena aku dalam kondisi junub, maka kemudian aku tayamum dan aku memimpin sholat. Lalu kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan Nabi tidak ngomong apa-apa. Ini yang disebut dengan hadis takriri. Hadis takrir, persetujuan Nabi. Nabi hanya tertawa, gitu ya. Dan Nabi nggak ngomong apa-apa. Sholatnya nggak sah, tidak. Nabi nggak ngomong, sholatnya ulangi, tidak. Artinya takrir, persetujuan Nabi. Sholatnya sah, apa yang dia lakukan berarti benar. Nah, di sini apa yang menjadi titik poinnya apa? Kenapa tayamum itu adalah mubihun lis shalah, laisa rafi'an lil hadas. Dia adalah mubih. Karena di situ adalah illahnya, alasannya ketika Nabi mengatakan, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub. Karena di sini Amr itu junub, padahal dia sudah tayamum. Andai tayamum itu adalah mengangkat hadas, maka Amr itu tidak dikatakan statusnya sebagai seorang yang junub. Cukup sholaita bi ashabika, engkau mengimami sholat teman-temanmu. Tapi Nabi mengatakan wa anta junub, kamu junub. Artinya junubnya, hadas besarnya nggak hilang, padahal sudah tayamum. Maka tayamum itu laisa rafi'an lil hadas, tidak mengangkat hadas, tapi mubihun lis shalah, hanya membolehkan seseorang itu sholat saja. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan dengan pendapat yang kedua, bahwa tayamum itu adalah rafi'un lil hadas. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.